keluarga sudah mulai berantakan. Papa saya di tengah-tengah sukses, punya wanita lain. Saya tumbuh besar dengan sebuah rengekan, yaitu mah saya enggak. Karena saya ingat saya tuh nangis berjam-jam. Jadi saya punya isu yang besar soal ditinggalkan. Di tengah-tengah sebetulnya saya kelihatan strong, tapi tersembunyi seorang pribadi yang sangat rapuh. Tiap kali saya mencari sosok laki-laki itu yang ada, yang mau mengasihi saya. Saya samperin tuh papa saya di tengah kegelapan, saya berlutut. Saya cuman bilang, papi mau apa? Saya bilang, papi saya teriak aja, ya gue mau mati. Saya bilang, kalau mau mati, matilah. Dan saya jadi anak saat itu, saya berdoa supaya papi saya mati. Mami cuman bisa minta maaf. Saya peluk dia. Udah mam, aku udah maafin, tapi gimana aku masih ingat. Aku masuk kamar mandi, aku nyalain keran, aku nangis di situ, dan aku jedukin kepala ke tembok. Tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama kita menaikkan pujian ini. Katakan, sukacitaku penuh, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Angkat kedua tanganmu, katakan, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sekarang yang wanita saja ya. Siap? Come on ladies. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Para pria, sama-sama katakan, menyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan. Sama-sama katakan, darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. Saudara saja katakan, darahmu Yesus. Ku dijadikan baru. Lebih lagi yuk, angkat tanganmu katakan, darahmu Yesus. Oh, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ku dijadikan baru. Sekali lagi, darahmu Yesus. Amin. Darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Sekali lagi katakan, ku dijadikan baru. Disorak-sorai buat Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Ketika kita dijadikan baru oleh Tuhan,
kita tetap harus mengingat kasih-Nya yang dahsyat. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi pengamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Yes. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat biru-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yang setuju dia Tuhan yang dahsyat, katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Biar hari-hari ini kita menyatakan oleh kasih karunia Tuhan, oleh kasih-Nya kita diselamatkan. Amin. Mari wanita saja katakan bersama. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkan. Yang pria ya, yang kuat katakan, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Sama-sama. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ketika kita mengingat kasih Yesus di dalam kehidupan kita, maka selayaknya kita bersyukur kepada Dia. Yang mau bersyukur katakan oh. Belum semua yang mau bersyukur katakan yes. 3 kali yes, yes, yes. 1, 2, 3, yes, yes, yes. Angkat tanganmu, katakan bersama. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Kasih-Mu sucikanku. Hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Sekali lagi declare, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari Belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang Mengubah hidupku. ingat. Kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. sekali lagi, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih sekali lagi, kasih
kasih Yesus bagiku. Sorak-sorai buat Tuhan. Katakan wah, dipancing nih. Percaya kita sudah diselamatkan? Amin. Yang setuju bilang yes. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Yo, katakan. Oleh darah anak domba, kesaksian saya. Nah, ini dia. Iblis dikalahkan, kuasanya Dihancurkan oleh darah Anak domba. Saudara, yang perlu diingat adalah Tuhan menyelamatkan saudara pribadi. Jadi yang harus bersaksi siapa? Saudara. Bilang gua loh. Nah, gua itu dikenal oleh Tuhan dengan namamu secara spesifik. Siapa namamu? Sebutkan. Kalau saya Ricky. Jadi nyanyinya gini. Oleh darah anak domba, kesaksian namamu. Oleh kesaksian, sebut namamu. Nah, itu dia, iblis dikalahkan. Oleh lagi. Katakan bersama. Oleh darah. Sebut namamu. Oleh kesaksian. Yes, iblis dikalahkan. Oleh darah anak domba. Katakan. Oleh darah anak. Oleh darah anak. Oleh darah anak domba. Sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Shalom. Kita hari ini mau berbicara tentang kenapa Yesus mati buat kita, saudara. Banyak orang berkata, ya Yesus mati menebus dosa saya. Yesus mati menebus masa depan saya. Yesus mati dengan inisiatif Tuhan. Dia mati buat dosa saya. Dan setiap manusia tidak punya hak untuk bisa menyelamatkan hidupnya diri sendiri. Amin, saudara, setuju ya? Saudara, problem dasar manusia adalah semua orang sudah berbuat dosa. Bahkan bayi yang baru lahir 1 hari pun disebut orang yang berdosa. Bayi yang berdosa. Karena sifat dasar manusia adalah berdosa dan terus berdosa dan mau berbuat dosa dan ketagihan akan dosanya. Kalau saudara hitung dosa saudara nggak banyak sih, saudara cuma 1. Cuma ya itu lagi. Dia lagi, dia lagi. Yang wanita suka hal yang membuat hatinya hancur terus menerus, hancur dan hancur. Dia suka kalau hatinya dihancurkan. Wanita itu senang sekali hatinya dikecewakan. Dia cari pasangan yang mengecewakan. Dia kejar lagi, dia cari lagi. Kenapa? Karena dasarnya manusia berdosa dan terus melakukan ketagihannya untuk berbuat dosa. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau pria ya gak seputar wanita lah saudara. Rok mini, celana pendek, hot pants, seksi-seksi. Kita akan cari walaupun sudah diblok kita akan terus cari. Kenapa? Sifat dasar pria memang terus berdosa, matanya berdosa. Ya dosa saya cuma 1 Pak, yaitu pornografi. Dari dulu sampai sekarang saya berdosa. Bahkan saya duduk sekarang nih Pak, mata saya lagi ngelirik ke sana kiri kanan. Siapa tahu ada wanita cantik yang saya bisa imajinasikan untuk nanti malam.
Di ibadah pun kita berdosa. Apakah Tuhan nggak ngerti? Tuhan sangat ngerti. Yang ketagihan pornografi, onani, masturbasi, free sex, Cina, judi, semua jenis dosa. Kalau kita pilih cuma satu, itu dia yang terus menguasai kita. Dan pada dasarnya semua orang akhirnya bergumul setiap hari, setiap saat saudara. Dan terus kita bergumul sampai kapan? Sampai nafas kehidupan kita berhenti. Berhentilah kita bergumul akan dosa kita. Apakah Yesus tidak ngerti hal itu? Dia mengerti. Dia ngerti semua kelemahan dosa kita. Makanya dia mati buat kita. Supaya apa? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Kita memperoleh keselamatan bukan kekuatan manusia. Kita menerima keselamatan tersebut secara cuma-cuma. Tetapi ada konsekuensinya ketika manusia berbuat dosa. Menyimpang dari rencana Allah. Dia merasa tidak layak. Selalu orang yang merasa berdosa, ya, berbuat dosa selalu tidak layak. Selalu tidak merasa kudus, tidak cukup untuk berdoa. Tidak mampu berdoa karena apa? Rasa terintimidasi dengan dosanya. Orang yang berbuat dosa pasti putus hubungan dengan Allah. Jiwanya terputus, rohnya terputus dan dia tidak bisa menyembah lagi. Kalau yang pelayanan, dia merasa nggak layak, kok Sugi saya pelayanan. Saya nggak boleh pelayanan dulu ya, saya cuti ya. Kenapa? Dia merasa jauh dari hadapan Tuhannya. Pria, suami istri begitu berbuat dosa, berbuat salah ya, bukan dosa. Berbuat salah, pasti malamnya tidurnya pisah ranjang. Pisah kamar, enggak berbicara. Kenapa? Masalah dosa akan membuat orang terputus dengan hubungan di sekitarnya dia. Anak dengan papa, papa dengan istri, istri dengan mantu, mantu dengan mertua, mertua dengan cucu, cucu dengan bos, bos dengan pimpinan, pimpinan dengan karyawan. Semua terputus ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi sifat naturnya manusia ketika dia berbuat salah, dia pasti berjauhan dari Allah, dia berjauhan dari sosial, dia menutup diri dengan komunitasnya dan makin sendiri timbullah rasa apa? Depresi, ketakutan, khawatir, gelisah. Semakin orang berbuat dosa, semakin orang berbuat salah, hidupnya tidak ada rasa nyaman. Tanya sama maling, hidupnya bahagia gak? Walaupun nyuri mobil Volvo, gak bahagia. Kenapa berbuat dosa? Tanya koruptor yang 1 triliun ya. Hidupnya bahagia gak? Bahagia secara jasmani material. Tetapi secara jiwa merasa tertekan karena dosa yang memburu hidupnya dia. Pagi, siang, sore, malam jiwanya tertekan dan tambah jauh dari Tuhan. Akibat orang berbuat salah, berbuat dosa, pasti stres, depresi, jiwanya mengejar rasa bersalah. Ketika depresi berlebihan, timbullah rasa untuk mati dan mengakhiri hidup. Itulah manusia saudara. Seputar itu saja, mainnya seputar itu saja saudara. Jadi kalau yang pria wanita yang masih muda single, yang single angkat tangan. Gak mau ngangkat tangannya, rugi lu, banyak lu nih, banyak lu. Yang single merasa saya jauh dari papa gak sayang saya. Papa gak pernah perhatian sama saya, papa gak pernah cerita sama saya, papa gak tahu masalah saya. Biasanya para single anak muda mencari pasangan supaya dirinya terhibur. Supaya dirinya gak kosong lagi. Tetapi semakin dicari pacar semakin kosong. Kenapa? Karena pacarnya juga mengalami kekosongan dan dia juga mencari pria atau wanita untuk jadi pacarnya, mengisi kekosongannya dan semakin dicari semakin kosong. Itulah manusia. Kalau di konseling tanya gini, kenapa kamu suka sama cewek yang ini? Ya, pastor, habis dia lucu banget. Oh, cuman lucu. Ya udah nanti indah pada waktunya ya. Kalau cuma lucu ya. Habis dia gimana? Wah dia bercanda melulu. Di rumah tuh pada serius. Pacar saya mah lucu, bercanda terus. Begitu nikah. Rasa kekosongannya tidak bisa dipenuhi dengan kasih yang sesungguhnya. Kasih Kristus yang sesungguhnya. Yang tadinya lucu jadi apa? Tengil. Yang tadinya suka bercanda sekarang serius. Semua pakai prinsip.
prinsip makan, prinsip tidur, prinsip kamar mandi. Semua pakai prinsip yang lucu bercanda. Kenapa tiba-tiba gak lucu? Kan pastor kuotanya udah habis. Kuota udah habis, udah gak bisa lucu. Disitulah pernikahan mulai tergeser. Kenapa? Seseorang saling menuntut. Papa mama saling menuntut, anak saling menuntut, keluarga saling menuntut. Terjadilah, terciptalah depresi karena penuntutan yang tidak pernah selesai. Istri selalu nuntut suami di tiap awal bulan, di akhir bulan, Bu. Oh, di sini Bapak, Mbak, jangan lupa Pak, ibunya baik-baik Pak. Antar pulang dicakar. Setiap masalah, mau nikah 17 tahun, mau nikah 15 tahun, mau nikah 3 tahun, tetap masalahnya uang. Saya nggak ngerti itu sampai sekarang. Saya nggak pernah melakukan hal itu karena saya pikir semua mesti diperbaiki, semua tidak harus berurusan dengan uang, semuanya harus dipenuhi dengan rasa cukup dan komunikasi yang baik. Konseling mau 20 tahun nikah, masalahnya cuma uang. Uang Pak nggak cukup. Dulu waktu nikah 5 juta masih cukup, iya pakai cinta. Sekarang udah gak pakai cinta. Kenapa? Mahal semuanya. Dan akhirnya saudara, orang itu masalahnya akhirnya saling menuntut. Dan berdosalah setiap keluarga yang ada di dalam dunia itu. Karena itu saudara, agama, seluruh agama termasuk Kristen. Mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan Kristus. Kalau Kristen, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan Kristus. Agama yang lain, bagaimana saya bisa hidup baik, bijaksana, supaya mati tidak masuk neraka, tetapi masuk surga sesuai amal ibadah saya. Saudara, keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, walaupun semua sudah berdosa. Makanya ada agama yang mengajarkan menyiksa diri, memukul diri, menusuk-nusuk diri dengan senjata tajam. Semakin banyak darahnya, semakin dosanya diampuni. Dan tidak bisa diampuni. Ada agama-agama Yahudi harus memberikan korban burung merpati, lembu, sapi, ternak hewan. Semakin darahnya dicurahkan semakin banyak, dosanya diampuni. Dan semuanya gagal. Termasuk Kristen sebelum Yesus lahir. Termasuk agama Yahudi. Mereka menyembelihkan dengan tata cara supaya bisa menyelamatkan. Kalau cuma mau selamat tentang perbuatan baik, belajarlah sama saya. Cerita sombongnya ya. Belajarlah sama saya. Tidak berhenti-henti kasih sembako gratis. Tidak berhenti-henti sekolahkan anak-anak di Indonesia Timur. Tidak berhenti-berhenti kuliahkan, kasih makan anak pendeta, sekolahin, bangun gereja. Belajarlah sama saya. Kalau hanya berbuat baik, masuk surga. Ternyata perbuatan baik saya tidak bisa membuat saya masuk surga sama sekali. Makanya Yesus mati di kayu salib dengan satu kali, dengan satu tubuh namanya Yesus Kristus. Dia mati menyelamatkan kita semua. Sampai sini mengerti, katakan amin. Makanya saudara, di hukum Taurat itu, ya hukum Taurat, Torah, hukum yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa di Gunung Sinai. Jadi waktu Yesus belum hadir, saudara, semua bangsa Yahudi harus melakukan peraturan di dalam 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, dikenal sebagai Pentateuch, ya saudara ya. Secara umum hukum Taurat terdiri dari 10 perintah Allah. Kalau kita bisa melakukan 1 perintah hukum Taurat, kita bisa masuk ke surga. 1 aja deh ya, gak usah banyak-banyak. Contoh, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat patung berhala. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kuduskan hari Sabat. Nah, kita semua gagal kuduskan hari Sabat. Kenapa saudara? Orang Yahudi menguduskan Sabat, yaitu apa? Tidak boleh masak, tidak boleh nyapu, tidak boleh menggunakan lift di hotel, tidak boleh naik mobil. Kita gagal semua. Hukumnya terlalu ketat saudara, sampai saudara orang itu tidak bisa napas. Semua dibuat peraturan. Hormati ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina. Berzina aja kita udah salah.
Di Matius berkata kalau ada orang pria lihat wanita di sana tuh depan tuh, lalu berimajinasi kotor, saudara disebut berzina, nggak usah tidur sama dia, mikir aja kotor. Nah saudara, hukum Taurat ada lagi saudara, hukum Taurat, hukum seremonial, upacara, tata cara dengan ibadah, korban, aturan, tata cara persembahan korban, semua cara diatur pakai hukum. Semua upacara diatur pakai hukum, cuci tangan pakai hukum, bakar ragi dipakai aturan pakai hukum. Lalu hukum Taurat itu ternyata ada 613 hukum yang harus dilakukan oleh semua bangsa Yahudi. 613 perintah supaya satu orang bisa menuju keselamatan. Dia harus ada 613 perintah yang harus ditaati. Gagal saudara. Gak bisa, gagal total, gagal setotal-totalnya. Makanya waktu gagal, Yesus Tuhan berinkarnasi jadi manusia, dari Allah jadi manusia. Dia turun merasakan kesedihan saudara. Dia merasakan sakit, sedih, air mata, marah. Bahkan dia merasakan pencobaan yang dialami manusia, tapi dia tidak berdosa. Lalu Yesus berinkarnasi, dia pikir manusia gagal berbuat baik, manusia gagal berpuasa, manusia gagal dalam melakukan hukum Taurat. Lebih baik saya menebus dosa saya, inisiatif saya untuk manusia bisa diselamatkan. Jadi bukan inisiatif manusia menyelamatkan dirinya, tetapi inisiatif Tuhan, dia turun jadi manusia, lalu dia disalibkan, darahnya cukup sekali untuk kita diselamatkan. Itulah Paskah. Itulah Yesus mati buat kita semua. Hanya satu orang, tidak perlu lagi hukum-hukum yang lain. Karena semua hukum gagal. Mari kita baca bersama 1 Petrus 2 ayat ke-24. Mari dengan suara yang nyaring, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Hidup untuk kebenaran. Yesus mati buat kita. Supaya apa? Hidup kita benar di hadapan Dia. Yang setuju katakan amin. Yesus mati buat dosa saudara. Inisiatif Yesus buat dosa saudara. Supaya saudara yang tidak benar jadi benar karena Yesus disalibkan. Mari kita lihat tabel ini saudara. Sebelum manusia diselamatkan, semua orang berdosa. Roma 3 ayat 23. Kebinasaan kekal. Kita semuanya harusnya masuk dalam neraka maut. Tidak ada satupun hukum yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada satu hukum perbuatan baik yang bisa menebus dosa saudara menuju ke surga. Tidak ada satupun cara doa puasa yang bisa menyelamatkan saudara supaya hidup kekal. Kita menuju maut saudara, neraka. Tabel kedua, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, antara Allah dan manusia dosa yang memisahkan. Makanya pria, wanita ketika berbuat dosa rasa bersalah. Aduh bersalah. Lihat pornografi, aduh bersalah. Gak bisa ngobrol sama pasangan, gak bisa ngobrol sama anak, gak bisa ngapa-ngapain, bersalah. Semakin melakukannya semakin bersalah dan terus bersalah. Tetapi Yesus mati di tabel berikutnya, saliblah. Kristuslah yang menjadi jalan antara saudara menuju Tuhan. Kristus berinisiatif, dari Tuhan berinkarnasi jadi manusia, dari manusia dia tebus saudara dengan salibnya dia, darahnya dia, supaya saudara menerima kebenaran keselamatan. Karena semua orang telah berbuat dosa, saudara dan saya. Gak ada pengecualian di ruangan ini, termasuk yang khotbah pun berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena anugerahnya dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus memberikan anugerahnya, mengambil inisiatif untuk seluruh dosa kita, saudara. Tapi ketika Yesus menyelamatkan kita, bukan berarti kita seenaknya bisa berbuat dosa lagi.
Berapa banyak dari saudara orang percaya yang percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Angkat tangan. Artinya saudara yang angkat tangan percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saat saudara menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, sudah diampuni. Dan kalau kita mati semua, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Setuju? Setuju? Jadi ada yang mau mati? Artinya gitu, kita hari ini saudara, kita diselamatkan. Saudara ada dua sifat, sifat manusia, sifat Allah, dan sifat iblis. Ada tiga ya. Sifat manusia, sifat Allah, dan sifat iblis. Sifat iblis, kata Yohanes berkata, dia datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Dia bunuh jiwamu, dia curi pikiranmu, dan dia binasakan jiwamu juga. Makanya waktu orang berbuat dosa 3 tahun yang lalu, terus terbayang-bayang dengan dosa masa lalunya. Bahkan dosa yang baru dimulai diputarin kembali. Dosa 20 tahun yang lalu diputar kembali. Apa? Supaya jiwamu dibuat sengsara. Waktu jiwamu sengsara, saudara tidak bisa berdoa. Kenapa ya kalau di rumah saya nggak bisa berdoa? Karena jiwamu diintimidasi oleh iblis. Dia mencuri, membunuh, membinasakan karakter jiwa saudara. Nah, sifat manusia saudara, sifat manusia selalu ingin berbuat dosa dan terus berdosa. Jadi nggak ada yang baik saudara. Pulang dari gereja percaya saja. Antar sampai parkiran berantem. Itu aja udah dosa. Pulang sampai rumah melakukan liturgi dosa lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Tapi firman Tuhan sifat dasar manusia berdosa. Dan aku sudah ambil alih dalam hidupmu ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, sifat Allah bagaimana saudara? Sifat Allah adalah kasih. 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, murah hati, tidak mementingkan diri sendiri, menggalak, tidak melakukan yang tidak sopan, lemah lembut. Pokoknya kasihnya Tuhan itu sangat maha pengasih. Karena Allah sumber kasih, ketika saudara berdosa, dia menghampiri hidup saudara dan dosa saudara. Semakin saudara berbuat dosa, semakin Tuhan tergila-gila untuk mencintai saudara. Karena sifat dasarnya Tuhan kasih. Semakin saudara jatuh dalam dosa, semakin Tuhan juga turun dan mengambil dosa saudara. Karena sifat dasarnya kasih. Berarti ya saudara ya. Berat sekali anak muda hidup di dalam kekudusan di zaman sekarang. Wah, berat sekali. Di zaman saya aja beratnya luar biasa. Di zaman sekarang susahnya luar biasa. Zaman sekarang untuk hidup kudus, saya coba mau bilang, kalau saudara nggak berserah total sama Tuhan, tidak ada pria yang mampu bisa menguduskan matanya. Aduh, berat setengah mati. Mana ada zaman saya muda open BO cewek. Gak ada loh saudara. Kita yang BO-in mereka. Dan itu kita mesti cari di mana-mana. Susah. Sekarang open BO di mana-mana. Saudara mau masukin angka manapun silakan. Tidak ada yang tahu. Tidak ketahuan. Sunyi senyap hanya saudara dan orang tersebut. Tapi Tuhan ngerti. Kita contoh ya yang seumuran saya yang udah 50-an. Kita mikirin deh 30 tahun lalu. Kita naik motor, kita cari gang-gang gelap untuk nawar wanita. Gak ada yang tahu. CCTV gak sebanyak hari ini. Kita mau cari buku yang begitu menajiskan. Kita bisa order diam-diam dengan harga mahal. Bisa, tidak ada yang tahu. Kalau sekarang semua orang dibuat terbiasa untuk melakukan dosa. Itu aja saudara. Saudara gak melakukan dosa, saudara yang disebut aneh. Makanya anak muda zaman sekarang hidup kudus dibuat aneh. Dibilang lu aneh, semua udah nonton dosa, semua udah melakukan dosa. Semua sudah tidur sama wanita, lu banci dan homo. Ya kan gitu susah. Tapi waktu saudara fokus sama Tuhan, fokus sama kasihnya, fokus sama doa saudara, semakin saudara melupakan dosa yang orang lain buat. Di saat manusia bergumul dengan dosanya, disitulah karya salib penebusan bekerja dan menebus kembali dosa saudara.
Selama kita bergumul, pasti dong manusia punya hati nurani. Hati nurani itu yang berbicara lewat Roh Kudus. Selama saudara bergumul tentang dosa, disitulah kasih Allah memperbarui dosa saudara kembali. Pastor, kalau saya 1000 kali dosa, Tuhan ampunin enggak? Tuhan mengampuni 1000 juga. Kalau saya lakukan 1 juta kali dosa, Tuhan mengampuni juga 1 juta kali. Karena waktu saudara berbuat dosa, Dia datang untuk mencintai, menebus dosa saudara. Ngerti ya? Tapi, nah garis bawain ini, bukan berarti saudara jadi menikmati dosa. Bukan berarti saudara seenak-enaknya berbuat dosa. Bukan berarti saudara sekali selamat tetap selamat. Tetapi sekali selamat saudara harus berespon benar dan menjaga hidup ini lebih benar. Agar saudara bisa bertobat setiap saat ketika dosa mendatangi hidup saudara. Aduh, saya udah gak bisa doa loh pastor. Saya udah males banget doa. Rasanya Tuhan jauh dan Allah meninggalkan kita. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang berdosa. Semakin saudara berdosa, semakin Dia mencari dan memeluk saudara erat-erat. Karena Dia Immanuel, menyertai sekalipun saudara tergeletak dalam dosa dan lumpur dosa. Tugas saudara sadar, Yesus mati buat dosa saudara. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau saudara udah gak bisa mencintai Tuhan, saya udah gak mencintai Tuhan, udah gak bisa, rasanya saya mau pindah agama. Saudara, Tuhan tetap cinta saudara. Saudara mau cinta, tidak cinta. Mau datang ke gereja, tidak datang ke gereja. Saudara berlumpur dosa, Tuhan tetap cinta sama saudara. Karena sifat dasar manusia adalah berdosa. Sifat dasar Allah mencintai orang berdosa. Hebat ya? Tapi bukan berarti kita main-main sama dosa. Bukan. Bukan berarti kita senang sama dosa. Karena orang yang mencintai Yesus, dia akan jatuh bangun dalam dosa. Tetapi fokus dia sama Kristus. Dan Kristus pelan-pelan menarik saudara dari ikatan apapun. Semakin saudara fokus dengan kasih Kristus. Semakin saudara fokus dengan kuasa Kristus. Semakin pelan-pelan saudara meninggalkan dosa saudara. Karena kita tidak punya waktu lagi mengingat dosa kita. Kita lebih punya waktu bagaimana mengasihi Tuhan. Jadi gak ada saudara yang terikat narkoba. Aduh mau lepas, percaya tidak bakal lepas. Aduh saya mau bertobat, tidak bakal bisa lepas. Karena kelepasan dari ikatan dosa hanya kuasa Kristus yang bisa memampukan saudara dan saya. Makanya kalau pelayanan konseling anak muda, aduh kok, panggilnya ada yang kok ya lumayan ya, pikir masih muda ya kok. Gitu ya. Kalau saya masih dosa, gak apa-apa, buat aja yang banyak. Kok gitu? Iya, semakin kamu berbuat banyak. Tanda kutip ya, ini lagi cerita ilustrasi ya, bukan, ayo buat yang banyak, bukan. Maksudnya semakin kamu jatuh terpuruk dengan dosamu, tangan Tuhan tidak lupa menggendong saudara dan mengangkat saudara. Lebih daripada orang yang tidak berdosa. Amin. Jadi kita gak bisa hidup dalam dosa. Memang naturnya sifat dasar manusia berdosa. Saudara gak bisa mencintai Yesus konsisten. Gak bisa. Ada orang ambil waktu doa puasa seminggu, gak ketemu TV, gak ketemu apa-apa. Bagus, bagus banget. Itu respon, dia tanda dia mengasihi Tuhan. Tetapi itu lahir untuk menemukan Yesus. Supaya Tuhan Yesus senang, Tuhan Yesus sayang. Saudara puasa tidak puasa, Yesus sudah sayang sama saudara. Titik, gak pakai koma. Saudara, tadi ya, bukan berarti saudara berbuat dosa 1000 kali. Yesus mengampuni saudara 1000 kali, itu udah terang. Sampai akhir zaman dia tetap sayang sama saudara. Tapi kita yuk orang yang benar kan gak berespon gitu ya. Orang tua yang normal, saya, saudara, orang tua yang normal. Sebandel-bandel anak saudara, sejahat-jahatnya anak saudara, sampai masuk penjara dihukum mati karena perbuatannya yang merugikan, membunuh orang. Orang tua yang sehat, orang tua yang normal, tetap cinta dan sayang sama anaknya yang pembunuh. Apalagi Bapak di surga.
Anak saudara buat dosa berapa kali? Buat kesalahan berapa kali di rumah kah? Di rumah. Jangan lupa kunci pintu. Ini bibir monyong 5 cm bimoli. Tetap anak saudara pasti lupa kunci pintu. Tetapi orang tua yang sehat tetap menjadikan dia anak saudara. Bukan berarti dia udah 100 kali lupa kunci pintu, 101 kita bilang gini, lu mulai besok putus hubungan sama gue. The end. Enggak kan? Enggak begitu Joko. Kita tetap sayang sama dia. Kita tetap cinta sama dia. Kita ingatkan lagi, enggak putus hubungan. Yesus lebih dari semuanya. Makanya di antara agama yang lain, hanya satu orang yang berinkarnasi dari Tuhan menjadi manusia, mati disiksa dengan cara yang biadab, hanya satu, Yesus Kristus. Saudara, saya nggak peduli kalau ada orang keseling, saya dari Kristen nih, pastor, sebentar lagi mau pindah agama. Oh, buat saya nggak peduli, sebentar lagi lu juga pindah agama ke agama yang lain. Kenapa? Karena orang yang pindah agama tidak belajar dan mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya, udah baca Alkitab berulang kali berapa kali? Ya baru sekali. Bagaimana bisa mengenal Tuhan? Saya udah sekolah STH, sekarang lagi sekolah lagi. Saya udah baca Alkitab bolak-balik. Saya udah renungin firman, tetap aja gak ngerti. Bagaimana kita mau pindah agama? Masalahnya saudara mau pindah agama karena kebutuhanmu, keinginanmu, diri sendirimu tidak dipenuhi oleh Tuhan. Dan saudara mengancam kalau tidak dipenuhi saya pindah agama. Itu kan yang terjadi. Saudara bertransaksi, udah berdosa, bertransaksi di gereja. Tapi pagi ini sebelum kita perjamuan, mau gak sih kita selidiki hati kita? Yesus sudah mati buat saudara, selesai. Tapi saya merasa bersalah, itu perasaan. Makanya ikut Yesus bukan pakai perasaan lagi. Tapi dulu saya narkoba, itu perasaan, dan Tuhan berkata, aku sudah tidak ingat lagi masa lalu kamu. Yang mengingatkan masa lalu kamu adalah kuasa iblis dan pikiranmu sendiri. Mengingatkan, mengulang-ulang sehingga saudara jauh dari hadapan Tuhan. Yesus sudah ada dalam hidup saudara, di dalam hatimu. Ketika saudara jauh atau tidak jauh, dia tetap dekat sama saudara. Amin. Itulah Kristus, dia mati buat kita. Kenapa ada perjamuan? Sebagai tanda kita merayakan sebulan sekali tentang kematian dia. Dia mati buat dosa saudara anak muda. Gak peduli saudara hamilin anak orang, Yesus mati buat dosamu, jangan buat lagi. Udah titik. Tidak peduli saudara mau melacur, menjual diri, saudara mau koruptor, korupsi, saudara berzina, saudara mau lakukannya cara yang kotor sekalipun. Yesus gak peduli, manusia peduli. Keluarga mungkin peduli, om dan tantemu mungkin udah mengutuk saudara, pendeta sudah menjauhi saudara. Kristus tidak pernah melakukan yang orang dunia lakukan. Oleh karena itu, mau gak kita bangkit berdiri? Meresponi firman Tuhan. Kita fokus sama Tuhan dengan cara apa? Menyanyi sama Tuhan. Mengagungkan dia, meninggikan dia. Waktu kita menyanyi, itulah firman yang membuat saudara tidak terintimidasi. Mengapa lagu rohani begitu damai? Ya karena ada kuasa Tuhan dalam lagu itu. Semakin dinyanyikan, saudara-saudara, jiwamu akan jiwamu akan bangkit, jiwamu akan bahagia karena kasih Kristus masuk menjamah hidup saudara. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu semua. Amin. Kita orang benar. Saya gak peduli latar belakang saudara. Yesus pun gak peduli. Dia gak fokus dengan dosa saudara. Dia gak mau tahu, bahkan tidak peduli dosa saudara. Tapi pagi ini mau gak? Pagi ini kita merespon firman ini lewat kedalaman hati kita. Nanti musik, filler, menyanyikan lagu ini. Hanya saudara yang berdua sama Tuhan. Hanya saudara yang mau mengatakan, ku cinta kau. Ku cinta kau, Yesus. Ayo anak muda, respon firman ini. Para keluarga, respon firman ini. Ku sembah Amin. Yesus.
dan Rajaku dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cintakan. Sekali lagi yuk kita nyanyi. Semua komitmen sama Tuhan. Tidak ada satu orang pun tahu saudara berdosa. Yesus ku sembahkan, Yesus Tuhan dan Rajaku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akal budi ku cintakan. Kita biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih, kami orang yang dimerdekakan, dibenarkan, diselamatkan dalam hidup yang kekal. Dan semua yang percaya berkata, amin. God bless you.